Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karinisa, NPM 210400025. Baik, untuk materi hari ini yaitu pembahasannya ada 3. Teknologi berbasis mitigasi bencana. Yang kemarin kan komunitas, yang sekarang teknologi. Ada 3 poin. Yang pertama, konsep dasar teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Yang kedua, implementasi teknologi sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Dan ketiga, analisis peran strategi teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Baik, kita langsung saja pada konsep dasar teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Yang pertama, sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini diperlukan bagi antisipasi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Teknologi seperti ENA, Bow and ENA Twist memungkinkan pengembalian keputusan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan gejala-gejala gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, teknologi perkuatan struktur bangunan. Teknologi perkuatan struktur bangunan seperti base isolation system dapat mencegah kerusakan pada bangunan tinggi sehingga mengurangi risiko bencana saat gempa terjadi. Sistem informasi kesehatan gedung bertingkat atau SIKWAT memberikan informasi penting mengenai kesehatan struktur gedung bertingkat ketika goncangan gempa bumi terjadi, sehingga upaya penguatan bangunan yang diperlukan dapat dilakukan. Baik, yang ketiga itu pemanfaatan teknologi telekomunikasi. Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam penanggulangan bencana memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dengan menyediakan sistem pelaporan kejadian bencana secara langsung melalui aplikasi. Contoh aplikasinya seperti Pador DIY. Yang keempat itu penggunaan kearifan lokal. Pengembangan teknologi dan inovasi dengan dibarengi pemanfaatan dan adopsi nilai pengembangan dari kearifan lokal dapat menjadi salah satu solusi yang membantu pengurangan risiko bencana. Contohnya, rumah tahan gempa yang menggunakan teknologi seismic prober bearing sebagai base isolator untuk menahan beban gempa, memanfaatkan kearifan lokal dalam konstruksi rumah tradisional. Oke, next pada materi selanjutnya itu implementasi teknologi sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Yang pertama, sama seperti yang tadi itu sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini ini mulai dari IFWS atau Flood Air Warning System, memberikan informasi curah hujan dan kenaikan tinggi muka air sungai sehingga peningkatan dini ancaman banjir dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Yang kedua itu SIKWAT, sama yang dengan poin kedua di konsep dasar tadi, yaitu sistem informasi kesehatan gedung bertingkat. SIKWAT memberikan informasi penting mengenai kesehatan struktur gedung bertingkat ketika goncangan gempa bumi terjadi. Yang keempat itu EWS, Early Warning System, digunakan untuk memberikan peringatan dini terhadap tsunami sehingga masyarakat dapat mengungsi ke daerah yang lebih aman. Oke, next yaitu ENA TEUS, Indonesia Tsunami Early Learning System, adalah sistem deteksi dini tsunami yang telah diterapkan di Indonesia. Sistem ini menggunakan jaringan sensor yang dipasang di lokasi strategis untuk membantu aktivitas seismik dan mengirim data real time ke pusat komando untuk dianalisis dan disebarluaskan informasi peringatan. Next itu yang kelima yaitu INARIX atau sistem informasi pengurangan risiko bencana, adalah portal mitigasi yang memberikan informasi tentang ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Oke, next yang keenam, teknologi base isolation system. Teknologi ini digunakan untuk menahan beban gempa bumi pada bangunan tinggi sehingga mengurangi risiko bencana saat gempa terjadi. Yang kedelapan yaitu yang ketujuh, penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana di Indonesia telah meningkat dengan pengembangan sistem informasi pengurangan risiko bencana yang dapat diakses menggunakan aplikasi Android dan dapat menampilkan pantuan indeks risiko bencana. Next materi terakhir yaitu analisis peran strategis teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Yang pertama itu pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor, laporan warga, dan data meteorologi sangat penting untuk memahami risiko bencana dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif.
Yang kedua, analisis data dapat membantu dalam prediksi kejadian bencana yang mengembangkan sistem peringatan dini dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. Yang ketiga itu sistem informasi geografis atau SIG. SIG digunakan dalam analisis risiko bencana, identifikasi wilayah yang rentan, dan pengembangan strategi mitigasi yang spesifik. SIG juga membantu dalam mengidentifikasi area yang paling berisiko terhadap bencana, memprediksi kejadian, dan mengembangkan sistem peringatan dini. Yang keempat yaitu teknologi mitigasi bencana, yaitu flood early warning system, memberikan informasi curah hujan dan kenaikan tinggi muka air sungai. Yang kelima, sistem deteksi dini diperlukan bagi antisipasi bencana mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Selanjutnya, pemanfaatan kearifan lokal. Pengembangan teknologi dan inovasi yang dibarengi pemanfaatan nilai pengetahuan dari kearifan lokal dapat membantu pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan bangsa. Terus yang terakhir yaitu penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana dipengaruhi oleh sumber daya manusia, kinerja pegawai, dan pelatihan. Kinerja pegawai dan pelatihan menjadi tolak ukur dalam peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin sampai di sini aja untuk materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.